Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 15 menit ke depan, saya dan tim saya akan mempresentasikan program PKMPI kami yang berjudul Exabyte. Berikut adalah anggota tim Exabyte. Ada Jacinta Diva, yaitu saya sendiri. Ada Salsabila Dinari, Widya Rizky Fadilah, Putu Witnyani, dan Yohanes Alexander. Latar belakang. Laju pertumbuhan kasus COVID-19 di dunia pastinya akan membawa banyak sekali dampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada sektor ekonomi. Di dalam sektor ekonomi, terdapat berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pariwisata, dan pameran karya seni termasuk di dalamnya. Dikarenakan pandemi ini, untuk mengadakan sebuah acara seperti pameran sangatlah berbahaya, dikarenakan resiko-resiko yang tinggi. Menurut Koalisi Seni, jumlah kegiatan seni yang batal dari Januari sampai awal April lalu setidaknya mencapai 135, yaitu 14 produksi film, 69 konser, 14 pameran seni rupa, 8 pertunjukan tari, 29 pementasan teater, pantomim, wayang, boneka, dan dongeng yang dibatalkan dan ditunda. Antara mencatat penundaan tersebut dan pandemi secara keseluruhan mengakibatkan setidaknya 38.000 pekerja seni semakin mengalami ketidakpastian penghasilan. Dari penjelasan tersebut, kami berusaha membuat sebuah solusi, yaitu sebuah web yang bisa membantu kegiatan seni, terutama pameran karya seni, dengan menerapkan virtual 3 dimensi atau virtual reality. Virtual tour di masa seperti ini memang dapat menjadi solusi ampuh. Dikarenakan bersifat virtual, maka bagi penyelenggara pameran seni akan sangat menghemat biaya dan menghemat waktu. Lalu pengunjung pameran tidak terbatas daripada daerah-daerah atau lokasi saja, namun bisa mencakup pengunjung dari seluruh dunia dimanapun dan kapanpun melalui gawai masing-masing. Dan pastinya sangat mudah digunakan. Selain itu, akan terdapat audio berupa penjelasan mengenai karya seni yang ditampilkan sehingga sangat mengedukasi pengunjung. Kami berharap program kami yang diberi nama Exabyte ini dapat menjadi solusi bagi pencipta dan penikmat seni di masa pandemi ini yang sangat efektif, modern, efisien, dan hemat biaya. Rumusan masalah. Bagaimana cara menyelenggarakan sebuah event pameran karya seni di era pandemi ini dengan penerapan teknologi virtual reality? Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara menyelenggarakan event pameran karya seni yang hemat biaya, rendah risiko dengan calon pengunjung dari seluruh dunia. Tujuan dari program ini yaitu mengetahui cara menyelenggarakan sebuah event pameran karya seni di era pandemi ini dengan penerapan teknologi virtual reality atau VR. Lalu mengetahui cara menyelenggarakan event pameran karya seni yang hemat biaya, rendah resiko dengan calon pengunjung dari seluruh dunia, serta untuk keluaran yang diharapkan dari program ini yaitu menjadi bidang usaha yang menghasilkan laba, membuka lapangan kerja baru, menjadi jalan pemasaran bagi seniman di era pandemi ini, menjadi media edukasi mengenai karya seni di Indonesia. Manfaat dari program adalah yang pertama, program dapat meningkatkan jiwa kesenian, ide kreatif, dan semangat inovasi dari mahasiswa dalam pemberdayaan karya seni Indonesia. Yang kedua, program ini dapat mengurangi tingkat ketidakpastian penghasilan pekerjaan seni atau seniman yang terdampak pandemi dengan menjadikan tur pameran virtual menjadi peluang bisnis dan menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Exhibit sendiri diambil dari kata exhibition, yaitu kata bahasa Inggris yang berarti sebuah pameran, dan juga kata bit yang berarti sedikit atau sekelumit. Di sini mengartikan bahwa exhibit yaitu menyediakan sebuah jasa agar customer dapat merasakan pengalaman pergi ke sebuah pameran secara virtual tanpa harus pergi secara nyata. Logo kami terdiri dari huruf E dan warna orange di belakangnya. Huruf E sendiri dibuat dari goresan kuas yang merupakan sebuah alat untuk melukis atau mengecat. Di sini memberikan makna bahwa kami adalah sebuah tools untuk memberikan sebuah jasa. Kemudian pada backgroundnya yaitu menggunakan warna orange yang adalah warna sekunder dari hasil penggabungan warna merah dan warna kuning. Orange membawa kesan kreatif, bahagia, kebebasan, dan kepercayaan diri. Berikutnya adalah misi kami
Di sini kami memiliki 3 misi. Yang pertama yaitu misi kami adalah menciptakan pengalaman yang lebih baik melalui interaksi yang bermakna. Yang kedua yaitu kami juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan acara ramah lingkungan yang meminimalkan polusi dan limbah. Yang ketiga, kami berdedikasi untuk memberikan teknologi terbaik yang menciptakan pengalaman eksibisi mendalam bagi semua orang. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan, di mana dibagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana bagaimana cara mengadakan pameran di masa pandemi ini dengan nyaman, aman, dan juga mudah digunakan. Selain itu, juga dilakukan identifikasi kebutuhan melalui kuesioner yang telah dibagikan sehingga akan didapatkan data yang valid untuk perancangan produk. Selanjutnya adalah menentukan tujuan dan sasaran. Setelah masalah teridentifikasi, kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dari produk kami adalah mengetahui cara menyelenggarakan sebuah event pameran karya seni di era pandemi ini dengan menerapkan teknologi virtual reality serta mengetahui cara menyelenggarakan event pameran karya seni yang hemat biaya, rendah risiko dengan calon pengunjung dari seluruh dunia. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Dalam merumuskan kebutuhan, tim bekerja sama dengan sektor lain guna mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pameran seni virtual. Kebutuhan lain adalah hardware dan software untuk membuat teknologi virtual reality. Selanjutnya adalah masuk ke tahap pelaksanaan. Yang pertama ada perancangan produk. Dari hasil analisis kebutuhan, kami membuat rancangan produk, di mana hasil keluaran dari produk yang kami buat adalah dihasilkan media pameran karya seni yang interaktif, atraktif, dan mudah diakses. Selanjutnya adalah pembuatan produk, di mana pembuatan produk ini dikerjakan secara bertahap dan bersama-sama dalam sebuah tim. Pembuatan dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep dalam suatu perancangan perangkat lunak. Selanjutnya, survei, testing, dan perbaikan produk. Testing dari produk dilakukan di tempat-tempat strategis, di mana hal ini itu dimaksudkan agar produk mendapatkan bentuk terbaik serta memenuhi tujuan. Hal-hal yang diuji antara lain adalah sisi kemudahan, kenyamanan, dan keefisiensian antara interaksi produk dengan pengguna. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui animo masyarakat mengenai exhibit. Selanjutnya, implementasi dan publikasi produk. Untuk implementasi, kami menggunakan sampel data karya seni. Kami juga menetapkan butir-butir yang akan menjadi indikator keberhasilan program ini. Sedangkan untuk publikasi, sementara ini kami menggunakan publikasi non-fisik berupa video pemasaran di sosial media. Selanjutnya adalah tahap akhir. Dalam tahap ini, yang pertama adalah pengamatan hasil dan pengembangan produk. Jadi setelah semua proses berjalan, maka selanjutnya adalah analisis produk. Produk yang baik adalah produk yang akan terus dapat melakukan perubahan dan pengembangan. Maka dari itu, kami akan melakukan perubahan dan pengembangan dari kekurangan-kekurangan produk. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Adapun akhir kegiatan, kami akan menyimpulkan hasil-hasil kegiatan dan implementasi program yang telah kami lakukan. Kesimpulan ini akan merujuk pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, berupa kondisi sebelum dan setelah produk kami implementasikan. Kami juga akan memberitahu saran-saran untuk meningkatkan mutu kualitas produk sejenis. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Yang pertama itu, kami melakukan identifikasi masalah yang berjalan pada bulan pertama. Selanjutnya pengumpulan data pada bulan kedua, dilanjutkan dengan perancangan dan produksi pada bulan 2 hingga bulan 4. Selanjutnya adalah pemasaran dan promosi pada bulan 4 dan 5, dan kami akan melakukan penyusunan laporan pada akhir bulan ke-5 sebagai evaluasi.
Berikut merupakan anggaran biaya kami, di mana anggaran pertama itu dikeluarkan untuk sewa dan jasa, yaitu cloud rendering service sebesar 700.000, web hosting virtual tour minimal 1 tahun sebesar 617.987. Kemudian yang kedua adalah bahan habis pakai, yaitu kuota internet 380.000 dikali 5 bulan sebesar 1.900.000. Kemudian kertas A4 1 rim itu 35.000. Kemudian yang ketiga adalah ATK, itu sebesar 100.000. Kemudian ada anggaran biaya untuk perjalanan, itu di sini transportasi sebesar 101.110.000, di mana di sini kami anggarkan untuk perjalanan yang berjarak dekat. Kemudian yang pengeluaran keempat adalah pengeluaran lain, itu sebesar 600.000. Sehingga dengan itu anggaran biaya kami untuk ini adalah 5.072.987. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai produk kami. Jadi produk kami adalah virtual tour yang berbasis online, di mana di sini customer atau klien dapat melakukan customisasi tanpa batasan fisik. Jadi jika memang customer memiliki imajinasi atau visualisasi yang lebih baik lagi, itu dapat dilakukan. Jadi batasan-batasan fisik itu tidak ada. Kemudian jika memang ada presentasi seperti visual, kemudian ada bentuk-bentuk PDF ataupun yang lainnya, itu sebagian besar dapat kami masukkan dan dapat dipresentasikan melalui virtual tour. Virtual tour sendiri ini tidak hanya dibatasi untuk virtual tour interior, tapi juga bisa dibuat untuk virtual tour seperti outdoor, seperti taman, danau, pegunungan, dan lainnya. Jadi semua itu tergantung dari kebutuhan kliennya. Kemudian untuk virtual tour ini juga tidak hanya basisnya itu 3D, tapi kami juga bisa menggunakan basis kamera 360. Jadi untuk virtual tour ini sangat komprehensif, dan kami yakin baik masa pandemi ataupun pra pandemi nanti, itu virtual tour masih akan terus berkembang karena berbasis digital. Ya, begitulah penjelasan program PKMPI kami. Saya Jacinta dan tim pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.